Karena semua juga sepakat bahwa sepak bola tanpa fans memang bukan apa-apa, tapi fans tanpa sepak bola juga tidak ada fans gitu loh. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain, dan di luar sana pun saling bersinergi. Beberapa bulan lalu ada yang menghubungi saya, katanya dapat rekomendasi dari beberapa orang yang dikenal di Indonesia. Yang hubungi saya langsung itu adalah pihak dari kayaknya tuan rumah atau panitia lokal Piala Asia yang ada di Qatar. Mereka menghubungi, terus mereka minta kita untuk meeting via online. Setelah itu kita diminta untuk presentasi, dan setelah itu baru dapat undangan bahwa salah satu perwakilan dari Indonesia diundang ke Doha, Qatar untuk datang ke acara AFC Fans Delegation sebagai bentuk kampanye Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia tahun 2023. Nah, kebetulan yang dipilih adalah perwakilan dari Jakarta, dari Jackmania. Kebetulan saya sendiri akhirnya tanggal 16 sampai 20 Agustus kemarin saya berangkat ke Qatar mewakili Indonesia untuk datang ke AFC Fans Delegation sebagai bentuk kampanyenya Qatar untuk Piala Asia. Secara garis besar kegiatan di sana sebetulnya lebih ke pengenalan terhadap Doha dan Qatar, terhadap negara Qatar itu sendiri. Poinnya adalah mereka ingin menginformasikan dan mereka ingin meminta kita, salah satu perwakilan dari negara-negara yang ikut Piala Asia. Total pesertanya ada 24 peserta kalau nggak salah, karena kan ada 25 negara yang ikut di Piala Asia. Programnya adalah pertama mereka diskusi, kita saling diskusi satu sama lain antara supporter-supporter yang ada di Asia ini. Lalu juga kita datang ke museum, kita datang ke stadion, dan kita nonton bola di sana. Dan memang acara ini bagus banget karena acara ini memang memperkenalkan Qatar sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan dari sisi sepak bola, khususnya fasilitasnya. Dan yang kedua, bagaimana menariknya Qatar untuk dihadiri oleh orang-orang Asia khususnya, karena mungkin kalau dihadiri oleh orang-orang dunia sudah, karena kemarin jadi tuan rumah Piala Dunia juga. Nah, target mereka selanjutnya adalah bagaimana caranya mengajak orang-orang yang ada di Asia untuk datang ke Qatar dan nonton Piala Asia. Nah, di situ juga kita saling bertukar pikiran, saling bertukar cerita, bagaimana kita melakukan dukungan terhadap negara ataupun klub sepak bola yang ada di negara kita masing-masing. Kita saling share lah pengalaman, kita saling share permasalahan, lalu saling cerita satu sama lain solusi-solusinya dan seperti apa gitu. Jadi acara intinya kita diminta jadi ambasador untuk Piala Asia untuk negara kita sendiri gitu. Setelah begitu banyak hal-hal menarik yang dibicarakan selama pertemuan di Qatar, langkah berikutnya yang akan ditindaklanjuti dan juga akan kembali lagi bersama dengan panitia di Qatar apa? Ya, selanjutnya adalah kita berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai jika ada teman-teman dari Indonesia yang ingin ke Qatar untuk nonton Piala Asia, dan juga kira-kira apa yang bisa dikirim dari Indonesia untuk ada di Qatar itu, dari kesenian, kebudayaan, dan sebagainya sebagai penghibur ataupun sebagai entertainment-nya dari sisi di luar sepak bola yang bisa memeriahkan Piala Asia nanti yang ada di Doha. Nah, kalau bicara apa saja yang bisa kita dapat, yang jelas bahwa satu pelajaran utama bahwa memang sepak bola di Asia, khususnya supporter Asia, memang masih banyak yang belum masih banyak yang belum banyak pengaruh dari luar, artinya Eropa dan lain sebagainya. Tapi mereka memang punya ciri khas sendiri, mereka punya kultural sendiri, kultural di mana guyupnya, ramenya, dan serunya nonton bola. Karena mayoritas yang saya temui dan saya bicara dengan beberapa supporter dari negara-negara Asia itu, ya mereka bicara dengan bagaimana gaya tradisional mereka kedepankan. Jadi konsep mereka masih pakai cat muka, mereka masih pakai bendera yang mereka bawa sendiri segala macam. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat sepak bola di negara mereka itu tetap meriah. Dan kita juga bicara mengenai bagaimana perkembangan sepak bola di negara masing-masing, karena kita perlu ketahui bahwa Indonesia dengan penduduk yang cukup banyak, tapi kenapa sepak bola kita pun masih tidak berada di level yang tepat gitu loh. Artinya dengan negara-negara lain yang mungkin penduduknya lebih sedikit, lalu mungkin fasilitasnya juga
mungkin hanya sedikit di atas bagus dibanding Indonesia, tapi kenapa mereka bisa berprestasi sangat amat besar. Nah, kita saling sharing di situ. Ya, insya Allah apa yang saya dapat saat itu mungkin bisa saya aplikasikan dan saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya dan Indonesia pada umumnya, sehingga bisa membuat sepak bola Indonesia jauh lebih baik lagi. Oke, secara garis besar, hal-hal menarik apa yang kira-kira menjadi masukan setidaknya untuk pengelolaan fans manajemen ataupun fans di Indonesia? Yang paling menarik dalam sistem pengelolaan fans yang saya dapat di sana adalah bahwa fans itu benar-benar diperlakukan dengan baik. Fans itu benar-benar dijadikan dan diposisikan sebagai tempat yang paling layak karena mereka sebagai penghidup dari satu klub ataupun satu negara itu khususnya dalam hal sepak bola. Nah, mungkin ini yang perlu kita pikirkan bersama bahwa memang kita harus mendapatkan supporter di tempat yang tepat. Bagaimana fans itu memang fans itu yang membuat sepak bola ini menjadi lebih hidup gitu. Karena semua juga sepakat bahwa sepak bola tanpa fans memang bukan apa-apa, tapi fans tanpa sepak bola juga tidak ada fans gitu loh. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain dan di luar sana pun saling bersinergi antara negara dengan antara federasi dengan supporternya, antara klub dengan supporternya gitu. Jadi kita saling cerita dan sinergi itu yang mungkin akan coba kita lakukan lebih dalam lagi di Indonesia nanti, dan semoga ini memang membuat para petinggi ataupun pembuat kebijakan mengenai supporter di Indonesia itu bisa lebih paham lagi karena memang di luar sana servis untuk penonton itu luar biasa. Nah, dari sisi kehadiran ini kan satu kebanggaan bahwa hanya seorang Diki Sumarno yang hadir mewakili supporter di Indonesia untuk berbicara di level Asia. Nah, sejauh mana mereka setelah berdiskusi melihat hal-hal positif yang sudah dicapai oleh kita nih, baik itu kerjasama dengan manajemen tim dan juga bagaimana Jakmania selama ini mensupport klub kebanggaannya Persija. Yang dilihat sama orang-orang luar sana mengenai Indonesia khususnya dan Persija, lebih khusus lagi karena saya mewakili Jakmania itu, mewakili supporter Persija, bahwa ya mereka sadar betul bahwa sepak bola Indonesia sangat amat luar biasa secara atmosfer, tapi hampir semua bilang bahwa sepak bola Indonesia itu menyeramkan. Hampir semua bilang sepak bola Indonesia itu menyeramkan karena dengan berbagai tragedi yang terjadi, kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang patut jadi kita pikirkan bersama bahwa bagaimana sepak bola Indonesia itu bisa dianggap tidak menyeramkan lagi oleh supporter sendiri yang dari luar negeri. Itu sih.